Tatimu sholihat. Asbahna asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haq haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, mengumpulkan bekal pulang kita. Apalagi hari ini adalah hari ke-23, Masya Allah. Semoga siapapun yang Allah pilih untuk menghidupkan malam, di malam-malam 10 terakhir ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, semoga benar-benar Allah limpahkan kasih sayang, Allah limpahkan kemuliaan. Karena di antara malam-malam di 10 hari terakhir ini, Allah janjikan adanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan dipilih oleh Allah untuk senantiasa dapat menghidupkan malam. Karena yang akan mendapatkan itu yang menghidupkan malam dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Mudah-mudahan di masjid ini pun senantiasa dilaksanakan iktikaf ya setiap malam ini, agar benar-benar kita bisa mengisi malam harinya dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan mempelajari, menapaki perjalanan hidup beliau. Karena ini adalah kewajiban kita yang mengaku ingin menjadi umatnya. Tidak pantaslah kita ingin mengaku jadi umat tapi tidak kenal dengan perjalanan hidup beliau. Maka sirah nabawiyah itu menjadi ilmu yang utama yang harus kita pelajari setelah Al-Quran dan hadis. Karena kita bakal tahu ketika kita belajar sirah seperti apa dan bagaimana Al-Quran dan hadis itu diterapkan di dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca sebenarnya. Imam Suyuti menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah untuk menjadi pedoman kehidupan, minhajul hayah. Yang haruslah namanya pedoman itu haruslah menjadi teladan yang dilaksanakan dalam bentuk amal-amal nyata. Al-Quran itu. Dan juga hadis sunnah Nabi itu pun adalah contoh dari Rasulullah SAW. Yang itu pun harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana secara nyata, secara benar-benar penerapan Al-Quran itu di dalam dan sunnah itu di dalam kehidupan, itu hanya bisa kita ketahui dengan kita mempelajarinya sirah nabawiyah. Maka jangan sampai kita melupakan sejarah. Memang sejarah itu penting ya. Termasuk sejarah Indonesia ini pun wajib bagi kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Untuk merubah satu ideologi bangsa itu kan tinggal merubah saja perjalanan sejarahnya. Itu akan berubah ideologinya. Maka penting sekali kita mempelajari sirah atau sejarah jalanan hidup Rasulullah SAW. Selain itu, ya ini ada dua hal yang harus kita raih di dalam hidup kita ini sebagai realisasi dari syahadat kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah. Jadilah kita itu hamba Allah. Ini realisasi syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah kita berupaya bagaimana kita menjadi hamba Allah. Apakah kita hamba Allah saat ini? Ya, kita berharap kita menjadi hamba Allah. Tapi apakah benar kita benar menjadi hamba Allah? Wallahu a'lam.
Karena yang akan selamat itu yang menjadi hamba Allah. Ya. Hamba itu kan bahasa kasarnya itu budak. Ya. Namanya budak itu harus tunduk patuh taat kepada majikan. Nah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, kita pun harus tunduk patuh taat kepada Allah. Takwa kita. Nah, apakah kita sudah bertakwa? Siapa yang kita ikuti? Bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Lihat saja siapa yang kita ikuti. Ya. Kalau yang diikutinya Allah, setiap perintahnya kita laksanakan, setiap larangannya kita jauhi, itu sudah menjadi hamba Allah. Tetapi kalau misalkan ternyata yang diikutinya adalah hanya syahwat-syahwat dunia, dengan mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan larangan-larangan Allah karena dunia, berarti itu sudah jadi hamba dunia, bukan lagi hamba Allah. Maka inilah yang akan mendatangkan kesengsaraan dunia maupun akhirat ketika menjadi hamba selain pada Allah. Maka pastikan kita menjadi hamba Allah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Kita tidak akan membahas ini adalah materi ma'rifatullah, ya, ini adalah materi tentang syahadat, tentang tauhid. Yang kita akan bahas mungkin dalam perjalanan sejarah ini bahwa kita yang kewajiban sebagai seorang muslim yang kedua adalah menjadi umat Rasulullah. Ya, apakah kita sekarang umat Rasulullah? Ya, kita berharap ingin menjadi umat Rasul. Tapi apakah benar kita menjadi umat Rasulullah? Nah, lihat, yang namanya umat itu akan mengikuti contoh, teladan, petunjuk, arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba, istilahnya mengikut. Ya. Di mahsyar nanti kan Rasul akan memanggil ummati, ummati, ummati. Ya. Umat Rasul akan mendekat di saat kepanasan, di saat kesulitan yang dahsyat itu di mahsyar itu, Rasulullah akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya, diberikan telaga Rasul untuk minum mereka ini. Tapi ada sekelompok yang datang, ya, mengaku umat Rasulullah tapi ditolak oleh Rasul. Kamu bukan umatku. Ya Rasul, aku sholat, aku ini muslim, aku ini ibadah. Kenapa engkau tidak mengakui aku? Iya, kamu muslim, kamu sholat, kamu ibadah, tapi cara hidupmu tidak mengikuti aku. Ya. Hal sederhana saja, cara makan kita. Apakah kita cara makan kita ngikutin gaya siapa? Gaya barat atau contoh dari Rasul? Nah, kebanyakan makan dengan gaya barat. Terus kita ingin menjadi umat Rasul, gimana itu? Ya, engkau bukan umatku, kata Rasul. Jadi yang kecil saja gaya makanmu itu bukan contoh dariku. Standing party, berdiri. Rasul nyuruhnya berduduk, pakai tangan kanan, pakai bismillah. Sekarang banyak yang sambil berdiri, pakai tangan kiri. Ini contoh siapa? Oh, kau bukan umatku. Ya. Jadi hal yang kecil itu aja yang pasti kita bisa lakukan. Belum sampai tatanan ibadah yang begitu luar biasa. Ya, berpakaianmu, cara tidurmu, cara jalanmu, nyontoh siapa? Ya, perilaku kita sehari-hari nyontoh siapa? Ternyata yang dicontoh bukan contoh dari Rasul, bahkan menyelisihi atau bertentangan dengan contoh Rasul. Engkau bukan umatku. Hati-hati itu ya, kita ingin jadi umat tetapi kita tidak mengikuti, tidak ittiba kepada Rasul. Untuk ibadah pun khususnya sholat, Rasul katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jika kalian mau sholat silahkan. Bagaimana aku sholat? Lihat. Terus sholat kita gimana? Apakah sudah mencontoh sifat sholat Nabi? Sudah sejauh mana kita mempelajarinya, bagaimana sifat sholat Nabi? Apakah kata Ustadz? Kalau sholat itu harusnya kita merujuknya kepada Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana perjuangan memperjuangkan kita menuntut ilmu tentang itu? Wah, masih banyak sekali. Karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh ikutan terbaik. Yang sudah pasti semua kehidupan Rasulullah adalah sebagai contoh
yang harus diikuti, yang akan membawa keselamatan dunia akhirat. Tapi bagaimana cara hidup kita? Nyontoh siapa? Kita ingin jadi umat Rasul, maka ini sangat jauh ya dengan hal yang begini. Maka kita berupaya terus, minimal kita belajar terus bagaimana sih cara Rasulullah menjalani kehidupan ini seperti apa. Sekarang kitabnya kan ada Syama'il Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah diterjemahkan. Dulu begitu sulit mencari terjemahannya itu. Imam At-Tirmidzi ya, tentang kebiasaan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini penting dibahas karena ini menjadi satu bentuk nyata bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan. Mungkin perlu dibedah nih secara khusus. Kalau di RDA ini secara khusus sudah dibedah gitu ya, bagaimana kehidupan sehari-hari gitu. Senyumnya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara pakaiannya, cara jalannya Rasul ya, bercandanya Rasul itu seperti apa, tertawanya Rasul seperti apa. Masya Allah, itu adalah teladan seluruhnya. Nah, kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah SAW, ya kita harus ikuti ya. Dengan cara apa? Ya kita belajar terus, dengan bertahap kita belajar. Yang bisa kita laksanakan. Tapi ada yang berat-berat gitu, belum sampai ke berat lah. Minimal ada keinginan ingin mengikuti Rasulullah SAW. Saat Rasulullah wafat, ya, beberapa saat Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar itu sampai menemui anaknya Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apakah bapakmu ini sudah seperti Rasul kehidupannya? Itu semangat para sahabat ingin benar-benar persis. Ya, sampai bertanya begitu. Ya, adakah yang belum? Seperti apa yang belum itu apa? Nah, kita ingin menjadi umat Rasulullah tentunya ingin juga mengikuti cara hidupnya, ya, gaya hidupnya seperti apa, ya kita ikuti. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun belajar sejarah ini, sejarah Nabawiyah ini, ya, adalah untuk dalam rangka hal itu. Ya, jangan sampai ini kita sikapnya itu harus dibedakan ketika kita belajar sirah Nabawiyah ini. Jangan seperti kita mendengarkan dongeng yang hanya sebuah cerita, ya cerita kolosal atau cerita apa begitu, yang hanya oh gitu ya, ohnya gitunya. Oh gajah itu gitu, oh Rasulullah saat lahir begini-begini. Enggak, kita harus mengambil teladan. Kita harus mengambil satu ibroh, menjadi satu pelajaran buat kita yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini belajar sirah itu adalah begitu. Ya. Kabar gembira dari Rasul tentang kejadian-kejadian menjelang hari kiamat. Itu secara khusus kan kitabnya ada Al-Fitan itu. Ya. Rasul dikumpulkan hadis-hadis akhir zaman begitu. Dan ini sering sekali disampaikan. Abu pun membahas soal ini gitu. Kita bedah satu demi satu hadisnya dari Rasul itu seperti apa. Nah, sikap kita tuh kadang-kadang masih ada yang dianggap ini dongeng. Oh gitu, oh nanti tuh Dajjal datangnya. Terus gimana itu? Oh seperti kita tuh merasa rame itu. Oh rame nih. Apa itu? Sahabat ketika mendengarkan ya kisah tentang ya bisyarah atau berita dari Rasulullah tentang apa yang akan terjadi di kemudian menjelang hari kiamat itu mereka pada pucat pasi wajahnya itu, pada ketakutan, sampai ditanya oleh Rasulullah, kenapa wajahmu begitu pucat setelah mendengarkan ini? Ya Rasul, aku merasa Dajjal sudah sampai di kebun kurmaku saat ini. Gitu, ada keresahan. Nah, kita sekarang mendengarkan seperti mendengarkan dongeng gitu, menjelaskan sejarah atau bisyarah dari Rasulullah itu seperti dongeng. Padahal ini sudah pasti akan terjadi di zaman yang dekat dengan kita. Sahabat itu masih jauh. Kita sudah sangat dekat, tapi belum seperti apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika mendengar bisyarah ya, tentang sejarah-sejarah masa lalu pun. Al-Quran itu lebih banyak menjelaskan masa lalu gitu. Ya, ketika dijelaskan itu mereka pada takut bagaimana kaum Tsamud, kaum Sodom, kaum itu dihancurkan oleh Allah, pada ketakutan sahabat itu. Ya, pucat wajahnya itu karena khawatir itu terjadi pada dirinya. Kita yang
yang sangat dekat dengan zaman yang akan terjadi itu belum ada sikap rasa takut dan juga waspada gitu ya, waspada dengan apa yang akan terjadi itu ya. Inilah seharusnya sikap ketika belajar sirah atau belajar mempelajari berita bisyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harusnya sikapnya membuat jadi pelajaran, jadi ibroh ya, yang menimbulkan kewaspadaan bagi kita dan juga pelajaran penting buat kehidupan kita. Itu sebagai pengantar dari sejarah supaya kita jangan sampai lupa untuk mempelajari sejarah itu harus ada sikap seperti itu. Kita sudah jelaskan bagaimana kebudayaan atau kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu dan saat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebiasaan dari mereka ketika memiliki bayi itu selalu akan diserahkan kepada orang-orang kampung begitu. Ya, dengan mereka tahu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah Quraisy itu tahu ya, bahwa kondisi Mekah saat itu sangatlah tidak baik untuk perkembangan seorang anak. Orang jahiliyah saja, ini jahiliyah, ya, sebut itu adalah kaum jahiliyah. Tapi mereka paham betul untuk masalah pendidikan anak itu ya, nggak sembarangan. Mereka tahu ini, kota Mekah ini tidak baik untuk perkembangan anak. Terutama adalah bagaimana perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat ya, itu tahu ya, jangan sampai itu mempengaruhi anak. Jadi memang anak-anak dari 0 sampai balik itu adalah yang sangat menentukan, Pak. Sangat menentukan. Ya, yang terkadang kita sebagai orang tua lupa, baru setelah sudah SMP, SMA baru kita perhatian. Padahal ini terbalik, seharusnya dari 0 sampai balik. Dan ternyata itulah tugas tanggung jawab orang tua secara penuh, itu adalah di usia itu. Khususnya bapak. Ini para bapak, para suami ini yang sebenarnya memiliki peranan penting di dalam membentuk karakter seorang anak dari usia 0 sampai balik. Dan ini menentukan. Dan ini kewajiban. Kalau sudah balik si anak, itu sudah tidak ada lagi kewajiban kita untuk membentuk si anak. Kenapa? Karena sudah balik. Dia sudah memiliki buku catatan. Ya, setiap perbuatannya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua itu sebenarnya mengantarkan, membentuk si anak sampai balik supaya dia siap untuk menerima beban syariat. Ini para orang tua harus tahu persis ini. Jadi peranan ayah bunda, ibu bapak itu adalah membentuk si anak agar siap menerima beban syariat saat balik. Kenapa katanya beban syariat? Ya, syariat ini beban, harus sholat, harus puasa, harus ini, harus itu syariat. Bagi sebenarnya adalah beban untuk dilaksanakan. Nah, si anak ini harus dikondisikan supaya siap menerima beban itu. Jangan sampai sudah balik, sholat aja masih susah. Harus disuruh. Wah, ini berat, ini tanggung jawab orang tua nanti di akhirat itu. Hal yang seperti ini. Padahal sudah balik dia, maka nanti itu dituntut ketika ada seorang anak sampai meninggalnya, ya, itu ternyata sholatnya masih terbengkalai, masih banyak melakukan perbuatan dosa, maksiatnya dilakukan. Itu akan dihisab oleh Allah. Kenapa engkau lakukan itu? Nah, bapak saya ngajarkan ke saya. Bapak saya tidak membentuk saya supaya menjadi ahli sholat. Maka orang tuanya akan terseret itu, akan terbawa oleh anaknya. Maka kewajiban itu tuh dilakukan sebelum balik. Karena kalau sudah balik itu si anak punya tanggung jawab sendiri dan fungsi si ayah menjadi berubah, bukan lagi wajib membentuk tapi dakwah kepada si anak itu. Ya tetap lakukan ke masjid ya. Yuk ke masjid. Bapak itu ya sudah, pokoknya bapak ngajak kemana.
Kamu mau berangkat mau tidak sudah menjadi tanggung jawabmu. Bapak hanya ngajak memberi. Begitu. Tapi kalau belum balik, gusur, Pak. Pukul anakmu di usia 10 tahun untuk sholat. Itu tegas Rasulullah. Kalau belum balik, dipaksa, Pak. Paksa ajarkan, dibentuk, Pak. Tapi kalau sudah balik, sudah. Nah, ini kebalik gitu. Kita sebagai anak-anak dibiarkan main saja begitu. Bebas. Orang jahiliyah saja enggak. Ya. Mereka titipkan ke kampung-kampung yang masih asri, dari lingkungannya masih baik, bahasanya masih baik, bahasa pusyanya itu ya, bahasa Arab yang asli gitu. Kita di kota ini bahasa Sunda aja udah kacau, Pak, bahasanya ini. Dibiarkan anak bergaul dengan seperti itu, tumbuh besar dan dibiarkan oleh ayah ibunya gitu untuk bergaul seperti itu. Padahal sebelum balik itu adalah tugasnya orang tua untuk membentuknya. Orang jahiliyah begitu, lahir dari nol, ya, kemudian ajak ya dalam rangka menghindar dari segala bentuk kontaminasi suasana kota yang saat itu sudah sangat tidak kondusif. Kenapa? Karena Mekah ini menjadi kota besar ya saat itu di zamannya, dan semua kabilah-kabilah di seluruh negeri itu pada datang berdagang di Mekah karena banyaknya jamaah haji ya, sehingga bercampur baur budaya, bercampur baur semua kebiasaan, baik kebiasaan yang buruk maupun kebiasaan yang jelek itu ada semua, sehingga bahasa Arabnya pun berubah, tidak lagi bahasa yang baik. Nah, orang jahiliyah tahu kalau punya anak baru lahir itu sebaiknya dihindarkan dari lingkungan yang seperti ini. Ya. Maka ini yang dilakukan oleh Siti Aminah pun ya, untuk melakukan hal itu ketika lahir dalam keadaan yatim. Ya. Itu mencari, tapi ternyata tidak ada yang mau. Ya, dari setiap bulan yang datang itu ya, dari berbagai tempat di kampung-kampung itu datang ke Mekah mencari bayi yang akan bisa dilakukan untuk dibesarkan, disusui dan juga dibesarkan. Ternyata tidak ada yang mau. Kita sudah jelaskan itu, yang akhirnya ada ya seorang yang miskin ya, saat berangkatnya pun bersama-sama dengan penduduk kampung yang lain menuju Mekah. Itu yang lain itu memiliki unta yang kuat sehingga bisa dikendarai oleh istri dan suaminya. Sedangkan Halimah dan Harith suaminya ya, itu hanya memiliki unta yang kurus, yang itu pun tidak bisa dinaiki ya, karena sangat kurusnya sehingga hanya dituntun sesekali saja. Halimah itu naik di atas untanya itu ya. Kemudian setelah itu karena memang sangat kurus dituntun unta itu hanya untuk membawa beban-beban saja. Wilayah Mekah itu sudah diambil oleh ya yang lainnya. Karena Halimah itu terlambat datangnya karena memiliki unta yang sangat kurus sehingga jalannya pun pelan-pelan. Ya, kisah singkatnya adalah ya, sesampainya di sana ternyata sudah tidak mendapatkan bayi. Ada informasi itu ada satu bayi lagi tapi yatim. Ya. Harith saat itu berbincang dengan Halimah, gimana? Mau diambil enggak? Atau yatim atau hese meureun. Sahanu arek ngabiayaan anak. Kita cari ke sini, cari bayi itu bukan hanya untuk menyusui tapi mencari uang, mencari imbalan. Dari perawatan itu akan dikasih imbalan. Yatim atau gimana bisa gitu kan, kita cari uang ke sini, cari imbalan gitu. Akhirnya tidak ada yang mau itu yang mengambil bayi Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak ada. Yang akhirnya tidak ada dicarikan, enggak ada, sudah habis semuanya, sudah diambil saat itu. Dan saat itu ketika mau hendak pulang perbekalan habis. Yang akhirnya unta itu yang kurus kering itu mau dijual untuk bekal pulangnya itu, ya. Namun singkatnya unta itu kabur. Ya, untanya kabur, berlari, untanya dikejar ya oleh Harith ya suaminya Halimah, dikejar.
Termasuk Halimah pun akhirnya mengikuti di belakang, berlarian gitu ya, si unta itu. Ternyata unta itu masuk ke pekarangan rumahnya Siti Aminah. Ya, unta itu. Dan kemudian di depan pintu masuk masuk rumahnya Siti Aminah itu, unta itu duduk di situ. Ya. Dan Halimah tahu, ya, Harits tahu bahwa rumah itulah rumah yang memiliki bayi yang yatim. Ya. Kenapa ini si unta ini tiba-tiba lari, hendak dijual di pasar itu lari dan masuk ke rumah, pekarangan rumah dan duduk di depan rumahnya Siti Aminah. Ya. Kalau sekarang rumah itu yang sudah berangkat ke sana ke Masjidil Haram itu jadi maktabah, menjadi perpustakaan, ya. Perpustakaan itu dibangun. Nah, itu tempatnya ya. Tempat rumahnya Siti Aminah itu di situ. Ya. Kemudian ketika mendekat, ini kan rumahnya si anak yatim itu gitu. Kenapa unta ini tiba-tiba duduk di depan pintunya? Terdengarlah tangis bayi di dalam itu. Ya, tangis bayi itu akhirnya Halimah ini memberanikan diri untuk masuk dan bertemu dengan Siti Aminah. Itu dan akhirnya karena tangis bayinya ini tangisan yang dijelaskan di sini. Tangisan Imam Muslim menjelaskan ini ya. Tangisannya itu sangat tangisan seperti memanggil diri Halimah gitu. Ya, merasa iba ini nangis bayinya kok begini gitu ya. Akhirnya mendekat, digendong oleh Halimah itu ya. Ketika sudah masuk ke rumahnya Siti Aminah, kemudian dipersilahkan langsung menuju tempat tidurnya di mana bayi Muhammad SAW ini ada. Digendong oleh Halimah dan kemudian berhenti itu nangisnya. Ya. Berhenti. Kemudian Siti Aminah meminta, coba susukan olehmu. Kemudian disusui oleh Halimah dan Halimah ini pun sebenarnya masih punya anak-anak kecil, anak bayi lah, balita. Ya, sehingga air susunya, ASI-nya itu masih banyak gitu. Ya, tetapi kan tidak semua anak itu mau ketika mau diasikan oleh yang lain. Tapi saat diberikan ASI itu kepada bayi Muhammad SAW ini, tiba-tiba bayi itu mau menyusuinya. Ya. Inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ya. Bagaimana perjalanan hidup yang sudah Allah inginkan seperti apa. Akhirnya Siti Aminah mengatakan, sepertinya bayi ini ya cocok ya denganmu gitu. Maukah engkau untuk membawanya dan merawatnya? Ya. Siti Aminah nggak bisa nolak. Kenapa? Karena Siti Aminah dengan melihat bayinya saja seperti ada magnet gitu yang tidak bisa meninggalkan. Dengan ada perasaan bahwa ini bayi kok seperti apa ya, magnet yang seperti mudah menganggap ibunya gitu Halimah itu. Sehingga timbul rasa kasih sayang Halimah. Ya, Halimah kepada bayi itu. Ya, jadi bukan hanya yang lain itu mengambil bayi. Ya, ini dijelaskan ini mengambil bayi itu karena imbalan. Ya, karena adanya bayaran gitu dikasih imbalan karena merawat bayi. Tapi Halimah ini setelah melihat bayi Rasulullah SAW itu tidak ada lagi rasa nggak apa-apa gitu, nggak dibayar juga. Ini kok ada magnet yang sangat kuat gitu antara Halimah dengan bayi Rasulullah SAW. Ya. Maka dengan berbisik kepada suaminya Harits, kita bawa aja, meskipun ini anak yatim yang mungkin tidak bisa memberikan imbalan. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan buat kita. Kata Harits juga ketika melihat wajah bayi itu, ya kita bawa aja meskipun tidak dibayar. Inilah keikhlasan, beda dengan yang lain. Halimah itu adanya keikhlasan, yang nggak apa-apa tadi bayar gitu, bawa itu asa kumaha gitu bayi itu. Ya. Namun ternyata Aminah pun, jika memang engkau mau merawatnya, silakan bawa dan dikasih imbalan. Tuh lihat, kalau orang ikhlas itu begitu. Sudah dapat pahala dari Allah keikhlasannya dan insya Allah Allah akan berikan juga. Tadinya ini menganggapnya anak yatim, tapi ya, Siti Aminah ya ternyata
mantunya penguasa Mekah, Abdul Muthalib. Ya, tidak tahu Halimah itu. Ya, disangkanya anak yatim berarti tidak punya apa-apa, mungkin susah membayarnya. Ya, karena keikhlasan itu muncul magnet, dan ketika mau pamit, ya aku bawa ini. Ya, tidak meminta imbalan Halimah itu, tidak. Tetapi Aminah memberikan bekalnya, ini sebagai bekalnya, bawalah gitu, dan rawat, jaga, rawat, didik, susui anakku ini gitu. Hanya berangkat. Ini luar biasa ya. Di sini dijelaskan bagaimana saat bayi itu digendong oleh Halimah yang kemudian hendak pulang bersama suaminya Harits, unta yang kurus kering itu tiba-tiba menjadi gemuk, menjadi kuat kekar. Ya. Kemudian Halimah dan Harits ini pun naik, yang tadinya tidak bisa dinaiki unta itu. Tapi tiba-tiba unta itu menjadi kekar, kuat, dan bisa dinaiki oleh Harits dan Halimah. Dan saat itu unta ini pun bisa berjalan dengan cepat, ya, bahkan setengah berlari di sini ya. Sedangkan unta-unta yang lain, wanita-wanita yang lain yang sebelumnya sudah pada pulang itu jalannya pelan. Ini keajaiban, ya, ini adalah keberkahan yang Allah berikan dari bayi Muhammad SAW ini. Si unta ini menjadi cepat ya jalannya, sehingga rombongan yang lainnya yang tadinya sudah berangkat duluan itu terkejar oleh untanya Halimah. Dan semua pun bertanya, ini kenapa unta yang kurus kering yang tadinya hanya ngarayap jalan ini sekarang berjalan cepat? Ya, murama, wah heran mereka, jalannya lebih cepat gitu. Harits pun heran, ini ada apa? Ini bukan bayi biasa, ini mendatangkan keberkahan bayi ini. Ya. Kemudian sesampainya di Bani Sa'ad atau Sa'adiyah, ya, Bani Sa'ad itu adalah satu kampung ya yang memang sangat miskin, ya, sangat miskin, kering, tetapi masih jauh dari kontaminasi kota gitu, yang masih Arab asli, bahasa Arabnya pun masih bahasa Arab asli, ya, bahasa Pusya, bahasa Arab asli, gitu. Sehingga tutur katanya baik, ya, tetapi dalam lingkungan miskin, kering, ya. Jangan dibayangkannya kampungnya Arab dengan kampungnya di kita. Kampung itu kan asri, banyak sawah, pepohonan kalau diurang gitu. Kampungnya di sana gersang. Tidak ada pohon sama sekali, gersang. Rumahnya itu kotak-kotak ya. Rumah orang Arab itu hanya kotak kecil yang padang pasir, bebatuan, kering, kerontang seperti itu. Ya. Ini keadaan kampung. Ya. Kemudian sampainya di sana, ya, itu kambing-kambing yang kurus, yang tidak mungkin lagi ada air susunya itu tiba-tiba menjadi gemuk-gemuk. Dan ada air susunya. Ini heran, ya. Harits di sini mengatakan aku heran, ya. Semenjak kedatangan bayi ini ke tempat ini, ya, kambing-kambing yang diurusnya itu yang aslinya kurus kering saja sebagai hartanya milik dari keluarga Harits ini tiba-tiba menjadi gemuk-gemuk dan juga menghasilkan susu, sehingga Rasulullah SAW dan keluarga Halimah itu jauh dari kelaparan, jauh dari kekurangan semenjak kehadiran bayi Rasulullah SAW. Ya. Ini yang terjadi, keberkahan yang didapati oleh keluarga Halimah, ya, dari segala ekonominya, dari makanan, dari sandang, dari pangannya itu juga tidak kekurangan akhirnya. Ya. Sehingga Halimah dan Harits dan bersama seluruh anak-anaknya, ya. Jadi saudara sesusu ya, persusuan dari Rasulullah, akhirnya banyak saudaranya Rasulullah tuh. Maka ini hikmahnya ya, dengan dipersusukan kepada orang lain, maka Rasulullah SAW itu memiliki saudara yang nanti akan menolongnya saat perang Hunain. Ya, perang Hunain itu kan perang dengan Taif ya. Dengan orang-orang Taif di sana, Hawazin ya, dengan Hawazin. Itu saudara-saudara sepersusuannya ini termasuk juga Halimah akan menolongnya ya di dalam saat perang Hunain itu nanti ya.
Ya, inilah hikmahnya ketika disusukan itu banyak saudaranya. Ya. Singkatnya adalah selama 2 tahun sesuai dengan perjanjian itu, ya. Selama 2 tahun dipersusukan dan Muhammad SAW kecil ini sudah bisa berlari, berjalan begitu. Ya. Sudah saatnya untuk dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Ya. Namun rasa cinta Halimah, termasuk Haris dan anak-anaknya, ya anak-anaknya Halimah, anak kandungnya Halimah itu sedih ketika Muhammad kecil ini akan dikembalikan. Kenapa? Karena memang memiliki budi pekerti yang baik, tumbuh dengan baik, tutur katanya baik, sampai dikatakan di sini tidak ada pertengkaran sedikit pun di antara mereka. Men urang barudak kumaha kan sok parebut makanan, parebut itu. Selama ada Muhammad SAW, ya kecil, masih usia 2 tahun, itu ternyata tidak ada pertengkaran, perselisihan di antara keluarga mereka. Ini benar-benar sakinah, ya. Kenyamanan, ketentraman itu didapatkan oleh rumah tangga Harits dan Halimah. Insya Allah. Sehingga hidup bahagia mereka itu. Saatnya ya Haris menyatakan sesuai dengan perjanjian harus dikembalikan, ya. Begitu sedih seluruhnya, termasuk juga anak-anaknya, saudara-saudaranya semua itu sedih. Ya. Akhirnya disepakati bisa maulah dikembalikan lah gitu, bahasa orang. Ya. Janganlah, udahlah tinggal di sini sajalah. Begitu. Kenapa? Karena anak ini membawa keberkahan kepada kita. Berkahan. Ya. Akhirnya ya kalau begitu aku akan coba kepada Ibu Aminah gitu ya, kepada ibunya untuk bilang bahwa udah tinggal aja di sini atau minimal ya diperpanjang lah gitu. Ya. Jangan lalu dikembalikan. Ya. Kemudian Halimah dan juga Harits berangkat ke Mekah dan menemui Siti Aminah, ya. Ibunda Aminah itu ditemui gitu. Dan kemudian menyampaikan ya bahwa kami sangat bahagia dengan adanya Muhammad, ya. Itu dengan bahagia gitu. Dan dia meminta, Haris meminta, jika tidak keberatan, bolehkah aku merawatnya sampai besar? Tinggal bersama kami di sana, ya. Masya Allah, ini Siti Aminah, oh kalau begitu ya silakan. Jika kalian memang sangat bahagia dengan adanya itu. Akhirnya begitu riang bergembiranya keluarga Harits. Riang gembira gitu. Sampai akhirnya juga mengatakan, nggak usah dibayar. Nggak usah. Akhirnya kudu. Ya, biar tinggal bersama kami saja karena anak ini membawa keberkahan bagi kami. Nah, Siti Aminah ya sudah bawa aja. Kalau memang kau bahagia, sesekali saja nanti berkunjung ke sini untuk bertemu denganku. Ya baik, begitu bahagianya Siti Halimah itu untuk merawat Muhammad kecil itu. Akhirnya Muhammad kecil SAW ini dibawa kembali ke Bani Sa'ad, kepada Sa'ad, ya, ke kampungnya dengan riang gembira mereka lakukan. Kemudian ya di usia ya 4 tahun, di usia 4 tahun setelah 2 tahun ya, sehingga Nabi Muhammad ini sudah tumbuh besar, sudah benar kuat gitu, menjadi seorang anak yang sama dengan yang lain untuk bermain. Namun ini ya, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ternyata Rasulullah SAW memang sejak lahir anak-anak seusia anak-anak seperti itu tetap terjaga dari perilaku-perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh anak. Rasulullah tidak. Inilah yang membuat Halimah itu kagum kepada Muhammad kecil ini. Maka kalau ada yang mengatakan Muhammad kecil itu sarua jeung barudak urang lehoan, nganggo dolang layangan, naik sekal jam. Ini apa? Ya, karena sifat asasi dari seorang nabi dan rasul dinyatakan, khususnya Rasulullah Muhammad SAW itu maksum sejak dilahirkan. Inilah yang membuat Halimah pun kagum kepada anak yang bernama Muhammad kecil ini. Karena berbeda dengan yang lain. Bahkan di sini dijelaskan saat buang airnya saja itu berbeda dengan yang lain. Ya.
yang najisnya itu terjaga gitu. Ya, pasti buang air, ya. Tetapi buang airnya sedak bayinya itu tidak seperti yang lain. Ini tidak dijelaskan seperti apa, namun berbeda dengan yang lain. Ini dari buang airnya saja berbeda, terjaga. Dari perilakunya, dari kata-katanya itu sudah terjaga. Bahkan Muhammad kecil ini menjadi teladan buat anak-anaknya Halimah yang lain. Ya, lain kabawakeun. Tetapi kehadiran Muhammad ini menjadi teladan bagi saudara-saudaranya yang lain. Inilah yang membuat kagum, sejak masih kecil sudah terjaga. Apalagi ini kejadian peristiwa di usia kurang lebih 4 tahun itu. Sedang bermain ya dengan saudara-saudaranya, ya. Itu tiba-tiba ya ada ya orang-orang yang berpakaian putih membawa Muhammad kecil. Anak-anaknya itu kaget. Ini siapa? Ada orang-orang dewasa begitu yang berpakaian serba putih, kemudian membawa Muhammad, diculik gitu Muhammad itu. Ketakutan anak-anaknya Halimah, ya. Ketakutan, kemudian juga anak yang lain itu mengintai, ya. Dan anak yang lain melaporkan kepada ayahnya, kepada Haris dan Halimah, bahwa Muhammad diculik begitu, ya, diculik. Di sini dikisahkan, ya, Imam Muslim pun meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Di sini sudah dikatakan Jibril dan malaikat yang lain. Saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya dengan teman-temannya, ya. Jadi diintai itu, mau dibawa kemana ya? Ada orang dewasa yang berpakaian putih ini dibawa gitu. Yang lainnya melaporkan, ya. Kemudian Jibril ini menangkap dan ya, kemudian membawa ke satu tempat, kemudian merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah dadanya. Jadi anak-anak itu melihat yang dilakukan oleh orang dewasa itu yang berpakaian serba putih itu ternyata membelah dengan pisau Arab. Itu pisau Arab kan agak bengkok itu dibelah dadanya. Ya. Ini dijelaskan apakah keluar getih atau hente gitu ya. Mereka melihat dari kejauhan itu dibelah dadanya. Ya, maka ini cerita ini disaksikan langsung sebenarnya. Ya, disaksikan langsung oleh anak-anak itu. Ya. Dibelah dadanya, kemudian mengambil jantungnya, kemudian mengeluarkannya, diambil jantungnya itu, ya. Kemudian dikeluarkan jantungnya itu dikeluarkan, kemudian membersihkannya, ya. Membelah jantungnya, kemudian mengeluarkannya, ya. Kemudian dari jantungnya itu dikeluarkan ada segumpal darah, di dalam jantung itu segumpal darah, kemudian orang ini, ya, orang yang berjubah putih itu malaikat Jibril ini berkata, ini cerita dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cerita dari Anas bin Malik, ya. Kemudian berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada seseorang, ya. Dan aku tidak menginginkan dirimu ada sedikit pun setitik setan di dalamnya, ya. Jadi artinya dibersihkan itu segumpal dagingnya itu tuh. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam, ya, di dalam baskom, ya, ada air, kemudian dicuci daging itu dari baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya ke tempat semula, dan teman-teman sebayanya itu tersebut berlarian, takut melihat itu dibelah, dikeluarkan jantungnya, dari jantungnya keluarkan segumpal dagingnya, tempat setan itu yang selalu mengganggu, kemudian dicuci di baskom emas, ya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian sudah selesai dimasukkan lagi, dibereskan lagi, ya. Itu pada takut anak-anak, kemudian berlarian menemui Haris bahwa menceritakan apa yang terjadi. Apa kira-kira, ya, mendapat laporan seperti itu, anak batur nu dititipkeun ka urang diperlakukan seperti itu.
Itu Haris dan Halimah itu panik dan pucat wajahnya. Khawatir ini anak batur ya diperlakukan seperti itu. Akhirnya dikejar di mana? Dikejar. Setelah dikejar ke tempat di mana Rasulullah tadi, Anda sudah tidak ada orang dewasa ini, ya. Rasulullah sedang bermain-main aja biasa gitu. Nah, ini yang tenanawan, aku melihatnya, anak-anak yang lain tuh menceritakan bahwa tadi. Kemudian ditanya, Muhammad, tenanawan mana? Enggak apa-apa, ya. Terus ceritakan. Nah, Rasulullah menceritakan tadi ada orang yang berjubah putih gitu, kemudian membelah dadaku. Berarti Rasulullah itu sadar. Saat itu dilakukan, membelah dadaku, mengeluarkan jantungku. Maka tadi diriwayatkan, dicerita dari ke Anas bin Malik, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah menjelaskan saat itu aku begini. Waduh, takut Haris, takut ada apa-apa. Maka gimana nih? Udah kembalikan weh. Bisa aya nanaon gitu. Ini kejadian-kejadian aneh seperti ini khawatir akan berlangsung terus dan kita ketempuhan gitu. Udah pulangkan. Maka dengan berat Halimah itu mengembalikan Rasulullah SAW kecil ini kepada Siti Aminah. Ya, dengan berat sesungguhnya, ya di sini jelaskan sesungguhnya aku ya berat, ya aku ingin tetap Muhammad bersama kami, tapi kami khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Ya, diceritakan kejadiannya seperti itu, aku khawatir nanti, maka aku kembalikan sajalah. Ya mudah-mudahan anak ini tetap memberikan keberkahan bagi keluarga kami. Ya sudah, kata Aminah, ya sudah, ambil saja. Ya, ini di usia 4 tahun. Ya Rasulullah SAW. Tadinya mungkin akan tinggal terus, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki skenario yang lain. Kenapa? Ternyata disitulah sudah sangat dekatnya ajalnya Siti Aminah. Setelah tinggal bersama beberapa saat dengan Siti Aminah pengen sekali ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ya, ayahnya itu kan meninggal di Madinah saat berdagang, kemudian mampir di Madinah, kemudian meninggal Abdullah itu di Madinah. Ya, ingin berziarah setelah 4 tahun, ya, ditinggalkan oleh suaminya yaitu Abdullah oleh ayahnya Rasulullah SAW. Ingin sekali Aminah ini berangkat ke Madinah bertemu dengan saudara-saudaranya di sana. Ya di sana itu ada saudaranya. Ya siapa itu? Salah satunya keluarga dari Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu bukan nama asli, Pak. Nama aslinya Saibah. Ya, jadi nama asli Abdul Muthalib itu Saibah. Hashim, ya, Hashim itu punya anak namanya Muthalib. Punya anak Muthalib, ya. Muthalib ini, ya, Hashim itu punya istri di Madinah, itu punya istri, kemudian di Mekah pun punya istri. Yang di Mekah ini, ya, melahirkan anak namanya Saibah. Ya, namanya Saibah. Kemudian Muthalib itu anaknya Hashim itu berkunjung ke Madinah, kemudian mengajak Saibah, ya, mengajak Saibah ini untuk berada di Mekah untuk membantunya, ya, untuk membantunya. Saibah ini masih kecil, masih remaja lah, ya, masih remaja. Kemudian diajak oleh Muthalib, ya, ke Mekah dan saat itu dibonceng di unta nate. Saat masuk kota Mekah, orang-orang Mekah melihat, wih, saha itu, Muthalib bawa budak, gitu. Ya, budak itu kan Abdul Muthalib, itu budaknya Muthalib, gitu. Akhirnya dipanggillah Saibah itu menjadi Abdul Muthalib. Jadi gitu, Bu. Bukan nama asli Abdul Muthalib, namanya ada Saibah. Ya. Kemudian ya akhirnya dipanggillah terus dengan Abdul Muthalib. Ya. Sebenarnya hambanya atau budaknya Muthalib. Ya. Jadi Abdul Muthalib itu. Nah, ini kita kembali lagi bahwa sudah saatnya ingin sekali berziarah ke makam ayahnya di Madinah dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Siapa? Ya, keluarganya Saibah, ya, keluarga dari Bani Hashim, sama-sama dari Bani Hashim itu ada di Madinah. Jadi sehingga Madinah atau Yathrib saat itu tuh sudah punya ikatan kuat sebenarnya dengan Rasulullah karena ada keluarga di sana. Ya, ada keluarganya di sana. Maka Aminah pun dengan siapa itu, ya, pembantunya, ya, Ummu Aiman, ya.
Ummu Aiman, ya, pembantunya itu Ummu Aiman berangkat ke Madinah, ke Yathrib untuk berziarah ke makam ayahnya, ya. Kemudian juga ya ingin berkunjung kepada keluarganya. Maka berangkatlah Aminah, ya, dengan Ummu Aiman dan Rasulullah, anak kecil usia 4 tahun, ya, Nabi Muhammad masih 4 tahun, itu diajak ke Yathrib. Kemudian sudah bertemu, ya, sudah ke makam ayahnya, kemudian dijelaskan oleh Aminah kepada Muhammad kecil bahwa ini ayahmu, ya, ayahmu dimakamkan di Yathrib ini, bertemu dengan keluarganya. Maka sebenarnya sudah ada hubungan keluarga dengan Yathrib itu. Dan saat pulang di satu desa, ya, sudah melalui satu desa, dan saat itu ingin istirahat. Jadi can aya mobil, Pak. Jadi Madinah, Mekah itu jalan kaki, itu sekitar hampir 600 kilo, 500 kilo. Ya, jalan kaki. Sekarang juga naik bis aja lama, Pak, dari Madinah mau ke Mekah itu, jalannya itu. Ini jalan kaki. Itu ingin istirahat di satu kampung yang namanya Abwa, ya, ada satu kampung di antara Mekah dan Madinah itu Abwa. Aminah ingin istirahat sejenak. Namun ternyata, ya, Siti Aminah ini sakit, beberapa hari istirahat di sana dan ternyata wafat di sini. Ini luar biasa bagaimana perasaan seorang manusia di usia 4 tahun sudah berkunjung menunjukkan bahwa ayahnya sudah tidak ada. Ya, bagaimana coba sedihnya si anak sudah tidak punya bapak, dan saat pulang ibunya meninggal. Maka ini kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Muhammad kecil. Masya Allah, ya. Yatim piatu di usia 4 tahun sudah yatim piatu, dan Abu tidak terbayangkan bagaimana Ummu Aiman hanya bersama dengan Ummu Aiman, ya, di tengah perjalanan, ya, itu ditinggalkan oleh ibunya usia 4 tahun. Dan itu lama tinggal di Abwa itu. Kenapa? Karena Ummu Aiman mau kemana? Ya, akhirnya menitip pesan kepada orang-orang yang di Abwa yang hanya sudah dimakamkan Siti Aminah di sana. Menitip pesan, tolong kabari kami ke Mekah, kasih tahu Abdul Muthalib bahwa Siti Aminah wafat di sini, jemput kami. Jadi hanya tinggal dengan pembantunya. Rasulullah usia 4 tahun itu, coba bayangkan anak usia 4 tahun ditinggalkan ku ibuna, hanya tinggal dengan pembantunya lama, ya, di Abwa itu karena menunggu jemputan dari Abdul Muthalib, ya, dijemput gitu. Dan ini dikabarinya dulu, orang-orang di Abwa mengabari kepada Abdul Muthalib terlebih dahulu, baru adanya Abdul Muthalib penyusulnya kepada Abwa itu, ya. Nggak kebayang lah, ya, pas datang berhari-hari mungkin sedih Rasulullah SAW itu, ya, ditinggalkan oleh ibunya. Ngadaguan mana tuh kakek itu datang-datang, aki itu mana gitu. Lama sedih memikirkan, ya, secara manusia begitu, sama gitu. Kemudian datanglah Abdul Muthalib untuk menjemputnya. Mungkin, ya, aki, mama mau, aki, ya, Insya Allah, ya, kesedihan. Akhirnya Abdul Muthalib bilang, ya sudah, kamu tinggal bersamaku saat ini. Yatim piatu, ya, engkau dilahirkan dalam keadaan yatim, ayahmu tidak ada, dan engkau dalam perjalanan seperti ini, engkau pun ditinggalkan oleh ibumu. Maka Abdul Muthalib itu sangat sayang sekali kepada Muhammad, sangat sayang, ya, sehingga dirawatlah oleh Abdul Muthalib, ya, kurang lebih selama 2 tahun dirawat. Tetapi Rasulullah SAW itu benar-benar sangat disayangi, diperhatikan dengan baik, dan ya kalaupun dikatakan dimanja, tapi dimanjanya bukan positif, dibebaskan. Dan Rasulullah SAW punya kebiasaan yang sangat luar biasa, kepemimpinannya itu sangat luar biasa di usia itu, ya, dibebaskan di Mekah. Di dekat Ka'bah itu, ya, ada kursi khusus untuk Abdul Muthalib sebagai penguasa Zamzam, ya, penguasa Zamzam itu ada tempat khusus di dekat Ka'bah itu, yang tempat itu tempat duduk yang tidak boleh siapapun untuk duduk di situ, ya. Karena Muhammad sekarang tinggal bersama Abdul Muthalib, kakeknya. Nabi Muhammad main-main ke Ka'bah, ya, main ke Ka'bah, kemudian langsung naik ke kursi itu dan duduk
bahkan ya satu pun orang yang ya berani untuk duduk di situ, kamu turun. Jangan di situ dengan gaya nggak mau. Ya. Muhammad nggak mau turun dengan ya seperti benar-benar raja gitu di sana itu, nggak mau. Kemudian datang Abdul, ya bakal diceraikan. Apa kata Abdul? Biarkan cucuku itu tinggal di sana dan dia pantas berada di sana. Itu luar biasa ya. Muhammad kecil aja sudah memperlihatkan bagaimana kewibawaannya. Ya, terus disuruh turun tidak mau karena ini merasa ini punya kakeknya dan dia pun pantas berada di situ dan ternyata didukung oleh Abdul Muthalib. Biarkan, tidak boleh ada yang mengganggunya karena dia pantas berada di situ. Maka Muhammad itu suka berada di atas itu kursi, ya. Kursi tinggi itu, lebih tinggi, ngelihat yang tawaf, meureun bang bikin teh naonan ieu teh. Ini ngapain? Muhammad tuh sering ngelihat, itu apa sih gitu, itu apa, usia 4 tahun. Ya. Usia 4 tahun tuh melihat setiap hari tuh. Muhammad di sana hanya duduk-duduk aja ngelihat itu naonan, berenya itu kekurilingan, di tawaf, kemudian adanya banyaknya patung-patung berhala di situ. Itu apa ini? Ya. Pernah ditanya ya di sini kepada kakeknya itu. Ini apa? Benda-benda apa ini kek? Ini benda-benda apa wahai kakek? Ya, kemudian kakeknya bilang ini adalah bawaan oleh-oleh dari orang-orang yang datang ke sini. Dijawabnya begitu. Ya, kenapa itu mereka menyembah-nyembah itu? Itu pertanyaan-pertanyaan usia 4 tahun. Yang kakeknya pun itu kebiasaan mereka, jawaban mereka. Ya ini adalah oleh-oleh, maka patung yang 360 itu bukan dibuat oleh penduduk Quraisy. Penduduk Quraisy itu hanya membawa patung besar, Hubal itu dari Syam, ya. Lata Uzza itu dibuat oleh pendatang, ya. Kemudian satu saja, kemudian setiap kabilah dari yang datang berhaji itu membawa berhala masing-masing, maka banyak berhalanya 360 dibawa oleh mereka. Jadi kadang bawa berhala disimpan di sana gitu di Mekah supaya mendapatkan keberkahan. Inilah kejahiliahan yang nyata ya terhadap itu semua. Kakeknya yang menjawab itu adalah oleh-oleh bawaan dari orang-orang ini. Ini orang-orang jauh yang datang ke sini suka bawa itu. Tapi kenapa itu disembah-sembah begitu ya? Seperti meminta sesuatu kepada patung itu. Itu kebiasaan mereka. Itu jawaban Abdul Muthalib. Ya, tidak dijelaskan bahwa itu Tuhan mereka, tidak, tapi kebiasaan mereka. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada kakeknya ini. Ya, sampai akhirnya di usia 6 tahun, ya kakeknya pun wafat. Masya Allah, usia 6 tahun ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, kemudian kakeknya yang sangat menyayanginya. Ya. Membesarkannya dengan penuh kewibawaan. Rasulullah itu dididik, dirawat, dibesarkan, dibentuk oleh kakeknya sebagai raja Zamzam di Mekah itu. Ya, dirawat itu. Dan kemudian kakeknya menitipkan pesan khusus bukan ke anak-anaknya yang lain, ya, tetapi khusus kepada Muhammad. Ya. Aku titipkan kepada kalian, kepada anak-anaknya itu kan Abu Lahab, Abu Abbas, kemudian Abu Thalib, ya, kemudian Harith, ya, itu anak paling besarnya gitu. Ini ada Hamzah, itu anak-anaknya Abdul Muthalib, ya, anak-anaknya Abdul Muthalib. Itu menitipkan pesan, jaga dia, bahkan jangan sampai dia terluka. Terluka pun tidak boleh. Saking sayangnya Abdul Muthalib kepada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dijaga. Kemudian dan sebagai penanggung jawab untuk merawatnya aku titipkan kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini yang dipandang paling perhatian, ya, dan juga tidak terlalu kaya. Khawatir dengan kekayaan itu poya-poya, yang lainnya tuh kaya, sedangkan Abu Thalib ini biasa-biasa saja. Abdul Muthalib kakeknya ini menitipkan kepada anaknya yaitu Abu Thalib untuk merawat, menjaganya. Ya, Muhammad ini. Ini wasiat ini dari Abdul Muthalib kepada anaknya Abu Thalib untuk merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ini, menjaganya, bahkan jangan sampai dia terluka. Kau harus menyayanginya seperti anakmu sendiri. Maka benar Abu Thalib ini merawat Rasulullah sejak usia 6 tahun ini sangat-sangat sayang, sampai dikatakan nanti Abu Thalib itu tidur pun, ya, Rasulullah tidak bisa tidur kalau belum dikelonan ku Abu Thalib, dan Abu Thalib begitu sayang perhatian kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin insya Allah, ya, kapan ini ya? Ini terakhir pertemuan kita.
Ya, kapan lagi kita ini ya? Mudah-mudahan silahkan, kalaupun tidak sudah banyak buku-buku tentang sejarah, namun kita bisa mengambil pelajaran penting dari sini. Bagaimana Rasulullah itu terbentuk, terbina sejak kecil itu dengan keistimewaan. Dalam keadaan yatim, ya, keterbatasan, kemudian ditinggalkan ibunya, tekanan batin yang sangat luar biasa. Tapi inilah caranya Allah untuk menjadi kuat Rasulullah itu di kemudian hari. Ya, dengan kakeknya dijadikan penuh wibawa, ya, dengan kewibawaan. Ya. Itu kemudian nanti Abu Thalib itu akan mengajarkan untuk berdagang. Ya, usia 6 tahun ini pun bersama Abu Thalib itu sangat dekat sekali, sangat dekat. Ya, Abu Thalib itu dengan Rasulullah tuh, ya, sampai tidak mau tidur kalau belum dikelonanku Abu Thalib. Ya, diajak dagang di usia 6 tahun ini ke Syam, perjalanan pertama yang terjauh, ya, bersama Abu Thalib itu. Dan silakan, ini akan banyak pelajaran bahwa begitu istimewanya masa mudanya Rasulullah SAW, dan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana mendidik anak itu di sini, mendidik anak, membesarkan anaknya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat perjalanan kehidupan Rasul, tapi bagaimana nih cara mendidik anak itu. Ya, Abu Thalib meskipun masih kafir saat itu, tapi bagaimana mendidik, membina seorang anak itu luar biasa. Maka anak-anaknya Abu Thalib, Ali, ya, Ja'far, itu menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Meskipun ayahnya kafir, tapi anak-anaknya, Masya Allah, ya, hampir semua anak-anaknya itu menjadi mujahid, menjadi pejuang pembela Islam yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada cara mendidiknya Abu Thalib ini yang sangat luar biasa yang harus kita tiru. Abu Thalib seorang kafir, tapi cara mendidik anaknya itu sudah sesuai dengan karakter dan fitrah manusia, sehingga melahirkan anak-anak yang sangat luar biasa. Ya, semua anak-anaknya hebat. Yang terkenal adalah Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Rasulullah SAW. Itu sangat luar biasa bagaimana mendidiknya Abu Thalib dengan keterbatasan, kemiskinan, ya. Bagaimana memperlakukan anaknya itu seperti apa? Itu kita belajar dari Abu Thalib. Jadi kita bisa belajar ke Abu Thalib, ya, meskipun masih kafir, tapi bagaimana pembelaan kepada kebenaran, mendidik, membina anak itu bisa kita pelajari dari situ. Ya, baik, karena waktu juga, mohon maaf segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa melanjutkan pelajaran sejarah ini. Kalaupun tidak, silakan. Ya, ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Silakan untuk mempelajari masing-masing, beli bukunya, atau banyak sekarang literasi tentang sejarah ini, agar tumbuh kekaguman, keyakinan kita, kecintaan kita, bahkan yang terakhir yang paling penting, pembelaan kepada Rasulullah SAW. Saat ada yang menghinanya, mencaci makinya, di mana iman kita tergantung bagaimana pembelaan kita kepada Rasulullah SAW saat ini. Supaya tumbuh kecintaan itu kepada Rasul dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar cinta hanya di lisan, tapi hati dan perbuatan kita tidak melakukan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan kita bisa mengamalkannya sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Usikum wa nafsi bi taqwallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat iktikaf, menikmati jamuan Allah di 10 hari terakhir ini. Semoga kita benar-benar dipilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.